Tahap 1, Bagian 1, Pembukaan dan pengenalan tokoh. Di sebuah gang sempit pinggiran kota, pagi masih basah oleh embun dan bau sampah yang menyengat. Di antara tumpukan kardus dan botol plastik bekas, seorang wanita muda berjalan anggun meski kaki dan tangannya dipenuhi debu. Namanya Alia, usianya baru 26 tahun, tapi hidup telah menekuk punggungnya sejak usia remaja. Ia mengenakan pakaian sederhana yang lusuh, namun wajahnya bersih dan tetap menawan. Mata beningnya memancarkan ketegaran, meski bibirnya jarang sekali tersenyum. Setiap pagi, Alia mendorong gerobak kecil yang sudah berkarat, menyusuri gang demi gang, mencari barang bekas yang bisa dijual. Warga sekitar sering berbisik, heran mengapa perempuan secantik Alia jadi pemulung. Tapi Alia tak peduli. Dia punya satu alasan, anaknya yang sakit, dan suaminya yang belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Suaminya bernama Rian, lelaki sederhana berusia 30 tahun. Pekerja keras, tapi apes. Sering dipecat, sering ditipu, bahkan terakhir kali dia hanya bisa membawa pulang upah 100.000 untuk seminggu kerja serabutan di proyek bangunan. Rian mencintai Alia sepenuh hati, dan mereka dulu menikah karena cinta, bukan harta. Tapi cinta saja tak bisa membeli obat, apalagi membayar rumah sakit. Suatu pagi, saat Alia sedang memungut botol plastik di dekat sebuah kompleks perumahan elit, sebuah mobil sedan hitam berhenti pelan. Jendela dibuka, dan dari dalam mobil muncul suara berat, parau namun berwibawa. Seorang pria tua dengan rambut memutih rapi duduk di kursi belakang. Namanya Pak Herman, pengusaha sukses yang kini sudah pensiun di usia 75 tahun. Dia seorang duda kaya raya, hidup sendiri di rumah besar bertingkat yang sepi seperti museum. Pak Herman memperhatikan Alia dengan tatapan lama. Bukan tatapan menggoda, tapi seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu. Ia kemudian turun dari mobil, berjalan perlahan dengan bantuan tongkat, dan menghampiri Alia. "Kamu sering lewat sini ya?" tanya Pak Herman ramah. Alia mengangguk sopan, agak kikuk. "Iya Pak, saya cari barang bekas, buat dijual." Pak Herman mengangguk pelan, lalu mengeluarkan selembar uang 100.000 dari sakunya. "Ini, buat tambahan, anggap saja saya beli botolmu 1 juta rupiah." Alia menolak halus. "Maaf Pak, saya nggak minta-minta, saya kerja." Namun Pak Herman tersenyum kecil. "Justru karena kamu kerja, saya mau bantu. Dunia ini jarang lihat orang jujur sekarang." Setiap hari berlalu, dan Pak Herman makin sering menemui Alia. Kadang hanya menyapa dari pagar rumahnya yang tinggi. Kadang memberi roti, atau hanya sekadar berbicara. Alia yang awalnya canggung, perlahan mulai merasa nyaman. Ada ketenangan saat bicara dengan pria tua itu. Rian sempat tidak curiga, karena Alia selalu jujur padanya. Tapi itu sebelum uang mulai sering muncul di dompet Alia, dan sebelum Alia mulai diam-diam menangis di malam hari saat mengusap kepala anaknya yang demam. Satu malam, Alia berdiri di depan jendela kecil rumah kontrakan mereka. Di luar hujan rintik-rintik, Rian mendekat dan memeluknya dari belakang. "Kamu kenapa ya?" bisik Rian. Alia hanya menggeleng. "Aku takut nggak bisa nyelamatin anak kita." Rian mengepalkan tangannya, menahan amarah pada dunia yang terasa tidak adil. Dia tidak tahu bahwa jauh di sudut kota, seseorang sedang merancang takdir baru untuk istrinya. Tahap 2, Bagian 2, Awal perselingkuhan dan konflik memuncak. Hari-hari berlalu, dan hubungan Alia dengan Pak Herman perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit dari sekadar pertemanan. Pak Herman, dengan ketenangannya yang menenangkan dan cara bicaranya yang lembut, menjadi tempat Alia meluapkan beban hidupnya. Pria itu tak pernah menyentuhnya, tak pernah melanggar batas, tapi perhatian dan pemberiannya yang terus-menerus membuat Alia terjebak dalam dilema. Pada suatu sore, saat Alia sedang duduk di teras kecil rumah Pak Herman setelah menyerahkan 1 karung penuh kardus, pria tua itu mendekat, menaruh sebuah kotak kecil di atas meja. "Ini buat kamu," kata Pak Herman singkat. Alia membuka kotak itu pelan. Di dalamnya ada kalung emas mungil, sederhana tapi mahal. Ia langsung menutup kembali kotaknya dan menggeleng keras. "Pak, saya nggak bisa. Ini terlalu... Saya cuma pemulung." "Kamu bukan pemulung. Kamu ibu dari anak yang luar biasa. Perempuan kuat," ucap Pak Herman sambil menatap matanya. "Kamu berhak bahagia, Alia." Malam itu, Alia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya kosong, pikirannya kacau. Di rumah, Rian sudah menunggunya dengan wajah gelisah. Dia mencoba bersikap biasa, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia sudah mulai mencurigai sesuatu. "Yah, kamu dari mana aja?" tanya Rian lembut, mencoba menahan nada emosinya. "Maaf, Yan,
Aku tadi bantu angkut barang dari rumah Pak Herman. Dia beli banyak sekali barang bekas. Aku dikasih uang lebih. Rian hanya diam, mengangguk perlahan. Tapi sejak malam itu, tidur mereka tak lagi setenang dulu. Beberapa hari kemudian, Alia semakin sering menghilang lebih lama. Kadang ada uang lebih di kantongnya. Kadang ada makanan mahal di dapur, padahal mereka tak pernah mampu membelinya. Rian tak tahan lagi. Diam-diam, ia mengikuti Alia dari belakang saat wanita itu berpamitan untuk mengumpulkan kardus di kompleks. Dengan jaket lusuh dan helm murahan, Rian membuntuti Alia. Ia melihat istrinya masuk ke dalam rumah besar milik Pak Herman. Bukan hanya sekadar masuk, Alia disambut oleh pembantu rumah tangga. Kemudian dia duduk di ruang tamu sambil meminum teh dari cangkir porselen mahal. Pak Herman muncul dari balik pintu dalam setelan santai dan senyum lebar. Rian hanya bisa mengamati dari kejauhan, tubuhnya bergetar. Waktu seolah berjalan lambat. Setelah hampir 2 jam, Alia keluar dari rumah itu sambil membawa tas plastik besar. Rian langsung menyusul, memanggilnya keras di depan pagar. Alia! Alia terkejut, matanya melebar, tubuhnya kaku. Rian berjalan cepat ke arahnya, matanya basah, dadanya sesak. Kamu selingkuh sama dia? Suara Rian pecah. Enggak Rian. Aku bisa jelasin. Jelaskan. Di rumah orang itu 2 jam lebih. Bawa barang mewah, uang nggak jelas datang dari mana. Alia menangis. Bukan seperti itu, Rian. Kamu nggak tahu. Rian meraih bahunya, mengguncangnya. Lalu apa, ha? Kamu lebih milih lelaki 75 tahun itu daripada suami dan anakmu sendiri? Alia terdiam. Air matanya turun deras. Ia memalingkan wajahnya ke arah rumah Pak Herman. Aku nggak tahu harus gimana. Anak kita butuh pengobatan. Di luar negeri, Ian. Dan dia yang tawarin bantu, biayai semua. Tapi dengan syarat, aku harus terus menemaninya. Dia bilang dia sepi. Dia butuh teman. Rian mundur perlahan, seolah tertampar. Jadi kamu jual dirimu? Aku nggak pernah tidur sama dia. Aku cuma temenin dia, dengerin ceritanya, duduk, ngobrol. Aku juga benci diriku sendiri. Tapi aku lebih benci lihat anak kita menderita. Keheningan menggantung di udara. Rian terduduk di pinggir jalan, wajahnya tertutup kedua tangannya. Alia tetap berdiri di depan pagar, seperti seseorang yang tak tahu kemana harus pulang. Di dalam rumah besar itu, Pak Herman berdiri di balik jendela, memperhatikan mereka dalam diam. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan. Sesungguhnya, rahasia terbesar belum terungkap. Tahap 3, bagian 3, klimaks, twist, dan penutup mengejutkan. Malam itu rumah kontrakan Alia dan Rian sunyi. Tak ada suara tangisan anak mereka, tak ada percakapan. Hanya isak pelan dari dalam kamar mandi. Alia sedang mencuci wajahnya, berusaha menahan kepedihan. Di ruang tengah, Rian menatap langit-langit. Jiwanya tercabik-cabik antara marah, cinta, dan rasa bersalah karena tak mampu memberi kehidupan yang layak untuk keluarganya. Keesokan harinya, Alia menghilang. Rian mencarinya kemana-mana, ke tempat biasa ia memulung, ke kompleks tempat Pak Herman tinggal, tapi gerbang rumah itu tertutup rapat. Rian mengetuk, berteriak, bahkan memohon. Tapi tak ada jawaban. 2 hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Turun dari mobil itu 2 orang berpakaian rapi dan 1 pengacara. Apakah Anda Rian, suami dari Alia? Tanya pengacara itu. Rian mengangguk, masih bingung dan takut. Ini surat dari Bapak Herman. Beliau sedang sakit keras dan ingin Anda datang ke rumah beliau hari ini juga. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus beliau sampaikan sebelum terlambat. Rian tiba di rumah Pak Herman. Suasana rumah itu berbeda, sepi dan suram. Di ruang tengah, Alia duduk diam, matanya sembab. Pak Herman terbaring di kursi roda, tubuhnya makin kurus dan pucat. Tabung oksigen menempel di hidungnya. Rian, suara Pak Herman lemah. Akhirnya kamu datang. Rian menahan emosinya. Saya datang karena penasaran. Apalagi yang mau Bapak ambil dari saya? Pak Herman tersenyum tipis. Lalu dia menatap Alia. Alia, biar aku yang cerita. Kamu juga harus tahu. Siapa dirimu sebenarnya? Alia menatap Pak Herman dengan bingung. Rian juga. Pak Herman menarik napas panjang. 26 tahun lalu, aku pernah punya anak perempuan yang kabur dari rumah karena aku menolak pernikahannya dengan lelaki miskin. Dia bersikeras. Mereka pergi menikah diam-diam dan aku tak pernah tahu kabar mereka lagi. Sampai 3 bulan lalu, aku melihatmu, Alia, di jalan. Wajahmu sama persis seperti ibumu. Alia menahan napas,
matanya membesar. Aku selidiki, aku pastikan. Dan ternyata benar, kamu cucuku Alia. Kamu adalah anak dari anakku yang hilang. Ibumu meninggal setelah melahirkanmu. Ayahmu meninggal karena kecelakaan kerja setahun kemudian. Kamu dibesarkan oleh panti asuhan sebelum diadopsi oleh tetangga yang kamu anggap orang tua kandung. Alia terisak. Tapi kenapa? Kenapa Bapak diam saja? Kenapa beri aku uang? Rumah? Kasih perhatian seperti itu? Pak Herman menangis pelan. Karena aku pengecut, aku terlalu malu. Aku terlalu takut kamu membenciku kalau tahu siapa aku. Jadi aku memilih mendekat sebagai orang asing, mencoba menebus dosa dengan caraku sendiri. Rian terdiam. Semua amarahnya perlahan sirna, digantikan rasa iba. Pak Herman menyerahkan map coklat pada pengacaranya. Di sini ada surat wasiat, rumah ini, semua asetku, dan dana perawatan cucumu. Semua untuk kalian. Aku tak butuh apa-apa lagi. Aku cuma ingin kalian hidup lebih baik. Alia berlari memeluk Pak Herman. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti cucu, bukan seorang pemulung. 3 bulan kemudian, rumah kontrakan tua itu kosong. Alia dan Rian kini tinggal di rumah peninggalan Pak Herman. Anak mereka menjalani pengobatan di luar negeri dengan hasil yang menggembirakan. Alia kini membuka usaha daur ulang kecil, mempekerjakan ibu-ibu pemulung lain. Di rak kecil ruang tamu, berdiri sebuah bingkai foto. Alia, Rian, anak mereka, dan Pak Herman. Diambil sehari sebelum pria tua itu pergi untuk selamanya. Dan di bawah foto itu tertulis, terkadang, cinta datang bukan untuk merusak, tapi untuk menyembuhkan. Bahkan jika bentuknya salah di mata dunia, niat tulus tetap akan menemukan jalannya. Cerita pun berakhir. Tapi air mata penonton belum tentu kering.